Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tugas sosiologi. Tapi sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Nama saya Skatayadin. Nama saya Vino Sadewo. dan nama saya Faisal Gifari. Nama saya Muhammad Hatan Abdul Malik. Nama saya Rido Putra Irawan. Nama saya Kilar Aimina Erli. Nama saya Salsya Bila Alkalista. Nama saya Naila Putri Astari. Nama saya Safa Salsabila. Nama saya Zulfainatsa. Dan nama saya Alma Iza Pelangi. Apa aja sih tokoh penting di balik lahiran sosiologi? Siapa aja ya? Yuk kita simak video ini. Pemikiran Agus Comte terhadap sosiologi. Pertama, sosiologi berbasis fakta, yaitu harus sesuai dengan penelitian dan metode historis yang sistematis dengan kajian berupa fakta yang bermanfaat. Yang kedua adalah hukum 3 tahap atau hukum kemajuan manusia, yaitu teologi, metafisika, dan positif. Yang ketiga adalah sosiologi termasuk ke dalam ratu ilmu sosial. Yang keempat adalah pembagian sosiologi. Sosiologi dibagi dua, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Kedua, Karl Marx 1818 sampai 1883. Karl Marx dikenal sebagai tokoh ekonomi, sosiologi, dan filsafat. Ia mengembangkan teori Marxisme yang menekankan perjuangan kelas sebagai inti sejarah masyarakat. Di kapitalisme ada 2 kelas utama. Yang pertama, kaum proletar adalah kelas yang tidak mempunyai alat produksi dan modal sehingga dieksploitasi untuk kepentingan kaum kapitalis. Yang kedua, kaum kapitalis adalah kelas yang menguasai alat produksi dan modal. Marx meyakini proletar akan bersatu melawan kapitalis hingga tercipta masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga, Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Spencer mengembangkan teori evolusi sosial dan menerapkan konsep evolusi Darwin pada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat berkembang dari primitif, militan, hingga industri melalui proses diferensiasi, spesialisasi, dan integrasi. Masyarakat primitif sedikit pembagian kerja dan tergantung lingkungan. Masyarakat militan, koordinasi tugas dilakukan dengan paksaan oleh pemimpin atau negara. Sedangkan masyarakat industri, kompleks, mandiri, dan kerjasamanya sukarela. Spencer juga membagi masyarakat menjadi 3 sistem. Sistem pertama, sistem pengatur. Sistem kedua, sistem penopang. Dan sistem ketiga, sistem pembagi. Untuk mengatur hubungan, memenuhi kebutuhan, dan memindahkan barang. Yang keempat ada Emile Durkheim. Ia hidup dari tahun 1858 sampai 1917. Ia merupakan sosiolog Prancis yang dikenal sebagai tokoh yang mematapkan sosiologi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang meneliti mengenai lembaga-lembaga masyarakat dan ilmu dan interaksi sosialnya. Emile Durkheim juga membagi sosiologi berdasarkan pokok pembahasannya, yaitu sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral, sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi, sosiologi masyarakat, dan sosiologi estetika. Emile Durkheim menekankan pentingnya fakta sosial, norma, nilai, dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku individu. Salah satu karyanya yang terkenal adalah studi tentang bunuh diri, yang dimana di situ ia mengklasifikasikan tipe bunuh diri berdasarkan tingkat integrasi dan regulasi sosial. Ia juga memperkenalkan konsep solidaritas mekanik atau masyarakat tradisional dan solidaritas organik atau masyarakat modern yang menjelaskan tentang perubahan kohesi sosial seiring perkembangan masyarakat. Yang kelima adalah Max Weber. Max Weber hidup dari tahun 1864 sampai 1920. Ia merupakan salah satu pendiri utama dari ilmu sosiologi modern. Menurut Max Weber, ilmu sosiologi adalah ilmu yang berusaha memberikan pengertian terhadap perilaku manusia dan menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap tindakan sosial, yaitu memahami makna subjektif yang dimiliki individu dalam berinteraksi. Salah satu teorinya yang terkenal adalah etika Protestan dan semangat kapitalisme, yaitu yang menjelaskan tentang hubungan antara nilai-nilai agama dan perkembangan ekonomi modern. Pola pemikirannya mencakup konsep tipe ideal, rasionalisasi, serta analisis birokrasi sebagai organisasi yang paling efisien namun berpotensi mengekang kebebasan individu. Juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yaitu berdasarkan fakta nyata yang dapat diamati atau diobservasi dan hasilnya bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu sosiologi menyusun penjelasan dalam bentuk teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dengan tujuan untuk mengembangkan teori yang sudah lama. Yang keempat,
Terdapat sosiologi bersifat monetis, yaitu sosiologi yang dipersoalkan bukanlah tentang benar atau buruknya sebuah fakta, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Jadi, hakikat sosiologi itu ada 7. Yang pertama yaitu sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukanlah ilmu pengetahuan alam. Hal ini dikarenakan sosiologi mempelajari mengenai gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris dan bukanlah disiplin yang normatif. Artinya, sosiologi membatasi diri apa yang terjadi saat ini dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Dan ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni atau pure science dan bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Artinya, sosiologi digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai masyarakat dan bukan menggunakan pengetahuan tersebut untuk masyarakat. Kemudian keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, sosiologi memperhatikan bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. Kemudian kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi mencari dan meneliti apa yang terjadi, prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Dan terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Atau artinya, sosiologi mempelajari gejala yang ada pada interaksi antar manusia. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup adalah batasan yang memudahkan untuk melakukan penelitian agar dapat memisahkan aspek tertentu sesuai dengan objek yang diamati. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat yang meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama ada peran dan perilaku sosial dalam individu dan keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua ada perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. Yang ketiga ada masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai submasyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada perubahan dan masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. C. Pitirim Asarokin. Menurut Pitirim Asarokin, sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. D. Emile Durkheim. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. E. Auguste Comte. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala dalam masyarakat berdasarkan pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Fungsi sosial bagian pertama yang berjudul perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan perkembangan sosial di masyarakat dengan cara menguasai, memanfaatkan, atau mengelola potensi alam dan sosial yang ada, serta menciptakan tata tertib melalui perkembangan masyarakat yang terjamin kelangsungannya. Tujuannya agar dapat menghindari masalah-masalah sosial di kemudian hari. Dan sosiologi adalah kegiatan untuk mengkaji berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan penelitian, kita bisa tahu masalah yang terjadi di masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lain-lain. Hasil penelitian membantu mencari solusi untuk masalah sosial. Gunaan penelitian sosiologi adalah yang pertama, menjelaskan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memahami pola tingkah laku manusia. Yang ketiga ada membiasakan berpikir rasional dan hati-hati. Yang keempat ada mengetahui pola perilaku anggota masyarakat. Yang kelima memahami simbol, kode, dan sila dalam kehidupan sosial. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan sosial. A. Perencanaan. Pembangunan sosial diawali dengan tahap perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperhatikan masalah stratifikasi, komunikasi, dan kondisi sosial, serta mengumpulkan data lengkap tentang masyarakat yang akan mengalami pembangunan. B. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengawasan terhadap kekuatan dan perubahan sosial melalui penelitian pola kekuasaan serta pengamatan langsung terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. C. Evaluasi dan pemecahan masalah.
sosial. Tahap evaluasi menilai dampak sosial pembangunan, mengidentifikasi kekurangan, serta melakukan perbaikan agar hasil lebih baik. Pembangunan sosial juga harus memecahkan masalah sosial, yaitu persoalan yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Misalnya, masalah ekonomi, kependudukan, geografis, dan budaya. Pemecahnya dapat dilakukan secara represif maupun preventif, mencegah masalah dengan menciptakan mobilitas, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial bagian keempat, yaitu pembaca masalah sosial. Masalah sosial saling berkaitan antara aspek ekonomi, budaya, kesehatan, dan geografi. Salah satu pertumbuhan penduduk yang menimbulkan kemiskinan, kriminalitas, dan berkurangnya lapangan kerja. Karena itu diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara represif maupun preventif agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.